kejadian huru-hara hari kiamat, di mana makhluk-makhluk yang agung dan megah, yang besar, Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan mereka untuk hancur dan mereka hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada tafsir Al-Muyassar dan masih pada tafsir surah Al-Insyiqaq. Dan sebelum kita melanjutkan pada bahasan yang baru, seperti biasa kita rekap sedikit apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idzas samaa'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah. Senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, idza samaa'un fatarat, dan apabila langit apabila bintang gemintang berguguran, berjatuhan, bertabrakan satu sama lain, tentunya di hari kiamat. Juga kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung dan yang sejenisnya. Artinya di antara kejadian huru-hara hari kiamat
di mana makhluk-makhluk yang agung dan megah, yang besar, Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan mereka untuk hancur dan mereka hancur. Jika makhluk Allah Subhanahu wa taala yang megah demikian saja mudah sekali Allah Subhanahu wa taala hancurkan, apalagi tentunya kita hanya bagian dari bumi. Wa adirat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya yang sudah semestinya dia patuh. Artinya Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk terbelah dan mereka terbelah. Dan langit Allah Subhanahu wa taala, matahari Allah Subhanahu wa taala, planet-planet Allah Subhanahu wa taala diciptakan adalah makhluk-makhluk yang megah dan mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita hanya bagian dari bumi ini, kecil sekali, diperintahkan satu perintah kemudian kita melanggarnya, dilarang kita dari satu larangan kemudian kita masih menerobosnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu penafsirannya bahwasanya bumi yang kita kenal sekarang, di mana ada dataran tingginya, ada dataran rendahnya, nanti di hari kiamat akan Allah bikin rata. Tidak ada dataran tinggi lagi, tidak ada kemudian dataran rendah lagi, rata. Ini juga sebagai jawaban dari begitu lamanya perdebatan di kalangan manusia bahwasanya apakah bumi bulat ataukah bumi kemudian datar atau rata. Sekarang bulat, nanti rata. Simple. Sekarang bulat, nanti Allah akan ratakan. Tidak perlu kemudian berpolemik, kemudian terlalu dalam berdebat. Padahal fokus kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Debat terus sana sini. Bumi bulat kah? Bumi datar atau rata kah? Betul. Perdebatan tersebut muncul karena beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang berbeda-beda. Akhirnya kemudian membuat para ulama juga berbeda pendapat. Padahal secara hakiki kemudian kita bisa saksikan sekarang bagaimana bulatnya bumi ini. Cuman untuk pandangan kita ke depan, artinya ketika kita memandang ke depan, ya semuanya rata sekarang. Karena kita kecil sekali. Cuman ia adalah kurawiyah, kata para ulama. Ia adalah bulat, seperti bola. Nanti di hari kiamat Allah akan muddat, Allah akan jadikan dia datar. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan ia memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Bukan cuma diratakan, bukan cuma kemudian nanti jadi datar. Semua yang ada di dalam bumi, jenazah orang-orang yang mati, atau barang-barang tambang, atau kunuz, semua kanz atau harta yang ada di dalam bumi, ia akan memuntahkannya keluar semuanya. Sudahlah ia rata dan kemudian semua isinya dikeluarkan. Di antara makna yang spesifik adalah semua jenazah yang pernah dikuburkan. Di antara maknanya juga adalah bahwasanya kala itu Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka di tiupan trompet sangkakala yang kedua. Untuk semuanya mempertanggungjawabkan apa yang pernah mereka lakukan, apa yang pernah kita lakukan. Dan bahwasanya kematian yang ada di depan kita ini bukan akhir dari semua. Karena semua kita akan kembali. Semua kita akan Allah bangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan. Kabar gembira untuk orang yang taat dan sebaliknya untuk orang yang juga melakukan sebaliknya. Artinya kematian yang ada di hadapan kita sekarang bukan akhir dari segala. Masih ada kehidupan yang lain, kehidupan barzakhiyah.
Kemudian di hari kiamat semua kita akan dibangkitkan. Wallahu a'lam bissawab. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan ia patuh pada Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Artinya bumi ini, tadi kita sebutkan langit, patuh akan perintah Allah. Terbelah kamu, terbelah. Bumi, rata kamu, rata. Keluarkan isimu, keluar semua. Artinya bumi Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa megah. Langit Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa megah. Makhluk Allah yang agung-agung ini Allah perintahkan dengan satu perintah, mereka taat. Dan kita sebagai seorang muslim juga, di antara unsur agama Islam yang kita fahami bahwasanya muslim itu taat beragama. Ada perintah Allah, lakukan. Ada larangan Allah, tinggalkan. Para sahabat radhiyallahu anhum, level taat mereka akan perintah Allah dan juga sabda Nabi Muhammad itu sampai di titik di mana mereka tidak bertanya lagi apakah perintah ini maknanya wajib atau kemudian turun levelnya menjadi sunnah. Apakah larangan ini adalah maknanya haram atau turun levelnya menjadi makruh. Enggak ada itu. Ada perintah, lakukan. Ada larangan, tinggalkan. Itulah para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Nabi Muhammad lakukan, kami ikut. Nabi Muhammad tinggalkan, kami juga akan tinggalkan. Enggak pakai nanya. Bukan kemudian kita timbang-timbang dulu. Bukan kemudian kami cocokkan dengan akal kami dulu. Sesuai dengan hawa nafsu kami, ya kami ikut. Kalau tidak, ya kami tidak ikut. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni orang di zaman sekarang dengan keilmuan yang mereka miliki, faham mereka akan ilmu alat, nahunya, sarafnya, arud wal qafiyahnya, qaid fikihiyahnya, usul fikihnya, faham mereka akan ilmu alat untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Muhammad SAW, tapi disalahgunakan. Tapi untuk kemudian menyebarkan syubhat kepada kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulang yang ulun sebutkan pada pertemuan yang lalu. Bagaimana syubhat yang disebarkan oleh seseorang atau beberapa orang yang menggembosi keyakinan kaum muslimah akan wajibnya mereka berhijab. Allah perintahkan, Nabi Muhammad perintahkan, maka kewajiban kita taat. Maka kewajiban kaum muslimah taat. Enggak ada pilihan yang lain. Kewajiban Anda taat. Dan yakinlah bahwasanya ketika ada satu perintah itu pasti untuk kemaslahatan Anda. Untuk kemaslahatan kita. Allah paling tahu hukum apa yang tepat untuk kita. Untuk Anda hai kaum wanita, Allah perintahkan Anda menutup aurat Anda semuanya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Itulah kewajiban Anda dan itulah kebaikan untuk Anda. Jika dilanggar mesti ada kemadaratan, mesti ada keburukan. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah perintahkan nabinya untuk mengatakan kepada istri-istri beliau, anak-anak perempuan beliau dan semua kaum muslimah agar mengulurkan jilbab mereka, pakaian kurung mereka dari leher sampai ujung kaki. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzaina. Dengan demikian mereka mudah dikenal dan mereka tidak diganggu. Pada awal perkaranya, pakaian itu pembeda antara perempuan terhormat, merdeka dan budak. Sejarah ini yang digunakan oleh mereka. Sekarang sudah tidak ada perbudakan. Apakah masih tetap wajib? Tetap wajib. Fala yu'dzaina. Perhatikan dua ayat ini ujungnya. Yang demikian agar mereka mudah dikenal dan mereka tidak diganggu. Karena pakaian juga di zaman itu pembeda antara perempuan yang terhormat dan yang kemudian bisa dibayar. Sekalipun perbudakan sudah tidak ada, maka alasan yang kedua berlaku. Anda mulia,
Anda terhormat dengan pakaian Anda. Yang kurang kainlah kemudian yang sekarang tentunya mudah digoda orang, mudah diganggu orang. Kenapa? Ya terbuka, berarti kan murah, bisa ditawar. Simple. Dan kemudian kita tidak pernah fahami dari para ulama Ahlus Sunnah semua mazhab bahwasanya mereka memahami kalau perbudakan selesai berarti kewajibannya selesai. Tidak ada tuh satu orang pun yang begitu. Terlalu pintar sih orangnya. Hanya untuk menyebarkan syubhat kepada kaum muslim. Tidak ada satu perintah kecuali di baliknya ada begitu banyak manfaat. Dan tidak ada satu larangan kecuali di baliknya begitu banyak madharat. Ustaz tadi kan dari leher sampai ujung kaki. Kepala gimana? Di ayat yang lain tadi Al-Ahzab 59, An-Nur 31 Allah berfirman, "Wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihin." Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung dari kepala mereka sampai dada atau belahan dada mereka, menutupi dada. Itu minimal. Bagus lagi menutupi pinggul, bagus lagi kemudian khimarnya sampai lutut. Mereka ini ngomong lagi karena kepintaran sih. Itu kan akhirnya semuanya adalah anjuran. Allah tidak katakan pakai jilbab, Allah tidak katakan pakai kemudian hijab. Enggak ada kan? Enggak ada kata perintah katanya. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Perintah dalam Al-Qur'an memang sighahnya berbeda-beda. Bentuk kata dari Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan itu berbeda-beda. Ada yang betul-betul menggunakan fi'ul amr, kata perintah. Seperti perintah-perintah Allah Subhanahu wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jelas, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, jelas perintah. Atau kemudian ism fi'il amr, kata yang menggantikan, yakni seperti kata kerja. Hayya 'alas shalah. Mari, yakni kita melakukan salat, tapi maksudnya salat. Dia semakna. Dia ajakan tapi dia adalah perintah. Atau fi'il mudhari' yang diawali dengan lam kasrah. Litu'minu billahi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Aku telah mengutus Muhammad sebagai saksi untuk semua umat manusia, pemberi kabar gembira dan juga memberi peringatan. Litu'minu billah. Agar kalian semua beriman kepada Allah. Agar. Tapi maksudnya berimanlah kalian kepada Muhammad. Dan ada sighah atau bentuk-bentuk yang lain yang difahami juga darinya itu adalah perintah Allah, termasuk ayat-ayat hijab. Seperti anjuran sebuah perbuatan, seperti celaan dari sebuah kemaksiatan, seperti pelaku perbuatan tertentu mendapatkan pahala. Banyak sighah yang lain yang difahami darinya ini perintah Allah. Karena keilmuannya kemudian orang awam dibikin pusing. Tapi tujuannya satu. Supaya kaum muslimin sadar dia nggak wajib kok. Subhanallah. Mau dihancurin sama mereka kaum muslimah. Kita faham kaum muslimah wajib nutup auratnya itu. Sama seperti kita faham akan wajibnya kewajiban-kewajiban yang lain. Bahkan seorang non-muslim ketika dia masuk Islam pun dia tahu dia harus menutup auratnya, perempuan. Kalau tidak salah pernah bercerita kepada pian, ada seorang akhwan belum masuk Islam dia me-WhatsApp saya, Ustaz, saya fulanah, saya non-muslim, tapi saya ada ketertarikan dengan Islam, saya punya pertanyaan, tolong dijawab. Siap, silahkan. Apa hukum cadar? Belum masuk Islam. Yang dia tanyakan adalah cadar. Jadi yang membuat dia tertarik dengan Islam adalah pakaian muslimah.
Tapi dia melihat ada muslimah pakai pakaian yang sempurna, ada yang jilbabnya masih harus diperbaiki, ada yang sampai level pakai cadar, bahkan sampai level pakai sarung tangan. Itu yang dia tanyakan. Tapi dia tahu bahwasanya pakai hijab full tertutup itu sudah kewajiban, tahu dia. Cuman cadarnya gimana? Belum masuk Islam. Artinya begitu masuk Islam dia tahu dia harus menutup seluruh tubuhnya. Tapi kan nggak setiap saat. Ketika Anda di rumah, Anda silahkan tanggalkan. Boleh nggak pakai khimar, nggak pakai kerudung. Silahkan pakai daster. Kecuali tentunya ketika Anda di rumah, ada keluarga Anda yang bukan mahram datang, Anda tutup. Kalau suster, biarawati, di semua momen mereka pakai. Mungkin tidur pun pakai. Mau keluar rumah kayak misalnya, atau di dalam gedung kayak, semua mereka pakai. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Islam itu ketika mewajibkan kepada kita kewajiban-kewajiban itu untuk kemaslahatan kita. Ini tugas semua kita sebagai orang tua, sampaikan ke anak-anak perempuan kita. Tugas kita sebagai suami, sampaikan kepada istri-istri kita. Tugas kita sebagai anak, sampaikan ke ibu kita. Tugas kita mungkin sebagai saudara, kepada saudara-saudara perempuan kita. Tugas kita sebagai ponakan pada bibi-bibi kita. Yang akan menggembosi Islam ini akan selalu ada memang orangnya. Utusan-utusan iblis ada itu. Tapi yang kayak ulun, yang kayak pian, yang kayak banyak dai di luar sana, yang selalu kemudian menjawab, ingin meluruskan, pun akan selalu ada. Wallahu a'lam bishawab. Ini peperangan sampai akhir zaman. Antara kebaikan dan keburukan. Yang kita sayangkan yang menyampaikan keburukannya, muslim orangnya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut, wa adinat li rabbiha wa huqqan, dan ia patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Ayat yang terakhir yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, bekerja keras untuk melakukan kebaikan, bekerja keras juga untuk melakukan keburukan. Semua kalian mengamalkan satu amalan, entah itu baik atau buruk. Dan kalian usahakan amal itu, entah baik ataupun buruk. Ila rabbika kadhan famulaqi. Kamu akan menuju kepada Tuhan. Betul-betul kamu akan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum sebutkan kemarin faedah, dan ini kaidah dalam bahasa Arab. Yaitu keterangan para ulama berkaitan dengan kata fa dalam firman ini. Kadhan famulaqi. Kalian mengamalkan satu amalan, kalian mengusahakan satu amalan, baik ataupun buruk. Famulaqi, maka kalian akan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, famulaqi, maka kalian akan menjumpai hasil dari amal kalian. Jadi ada dua makna. Kalian akan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan. Makna yang kedua, dan tidak ada benturan di sini, kalian akan melihat hasil dari amal kalian masing-masing. Yang baik ya surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buruk ya sebaliknya. Tapi kata fa yang Allah sebutkan pada pertemuan yang adalah kata fa dalam bahasa Arab yang berarti dalam bahasa kita adalah maka, itu yufidut ta'qib. Memberikan kita faedah kejadiannya itu berurutan segera. Kejadian itu berurutan cepat. Setelah kalian mengusahakan amal kalian, baik atau buruk, maka kalian akan menjumpai hasil dari amal itu. Atau kalian menjumpai Allah SWT. Tapi jaraknya dekat. Untuk mendekatkan makna, ketika kita melakukan aktivitas dari siang hari sampai malam hari, serasa lama. Tapi begitu tidur, 6 jam, 7 jam, 8 jam, seperti cepat. Karena beraktivitas beda dengan tidur. Lelahnya beraktivitas beda dengan tidur.
Panjangnya waktu ketika beraktivitas beda dengan tidur. Tidur serasa cepat. Di alam barzakh mereka akan merasakannya cepat. Dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan semua amal yang mereka telah lakukan. Maka sebelum ruh sampai kerongkongan, sebelum matahari terbit dari barat, beramal. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Berikut bahasan yang baru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahura. Bala inna rabbahu kana bihi basira." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man utiya kitabahu bi yaminihi, fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Pada pertemuan tafsir surah Al-Mutaffifin di akhir-akhirnya, kalau pian ingat, kita sebutkan di situ ada kitab atau buku catatan, Illiyin dan juga Sijjin. Nah, ini kemudian detail berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira di surga tentunya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura, sungguh dia dahulu ketika di dunia bergembira dengan keluarganya yang sama-sama kafir dulu. Innahu dhanna an la yahur, sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali. Mati ya mati aja, enggak ada hari kebangkitan. Itu yang mereka kira dulu. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala selalu melihatnya. Jamaah sekalian hukumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi." Maka disebutkan Allah, maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanan. Jamaah, ada khilaf di kalangan para ulama tentang orang-orang yang akan menerima buku catatan amalnya, apakah dengan tangan kanan, apakah dengan tangan kiri, dan juga kemudian tangan kiri dan di belakang punggung. Ada dua pendapat. Yang pertama, tiga yang disebutkan tadi, ada yang menerima dengan tangan kanannya, kaum muslimin. Ada yang menerima dengan tangan kirinya, kaum kafirin. Ada yang menerima dengan tangan kirinya dan di balik punggung, munafiqin. Tapi di ayat ini adalah ayat yang melandasi sebagian para ulama untuk pendapat yang kedua. Hanya dua kata mereka. Orang-orang yang menerima dengan tangan kanannya, kaum muslimin. Dan orang-orang yang menerima buku catatan amalnya di belakang punggung dengan tangan kirinya, kafirin dan juga munafiqin. Semua kita akan mendapatkannya. Maka akan berbahagia orang yang mendapatkan buku catatan amalnya penuh dengan kebaikan. Dan akan menyesal orang yang mendapatkan buku catatan amalnya penuh dengan keburukan. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku catatan amal apa ini?
Tidak ada perkara yang sekecil apapun kecuali kok tercatat ya di sini ya. Nyesel akhirnya. Semua yang paling kecil yang pernah kita lakukan dari keburukan tercatat semua. Karena tidak ada yang terlewat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu biyamini." Maka adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maksud dengan tangan kanan. Kata Syekh menyebutkan fa amma man u'tiya sahifata a'malihi biyamini. Maka orang-orang yang diberikan lembaran catatan amalnya dengan tangan kanan wa huwa mu'minun bi rabbih, dialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Nabi Muhammad SAW berdoa. Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku nanti hisab yang mudah." Jadi doa ini. Hasibni hisaban yasira. Yaumul hisab, hari perhitungan itu, kata Syekhul Utsaimin, cuma 1 hari. Tapi miqdaru 50,000 sana. Yaumul hisab, hari perhitungan, karena kita meyakini, disebutkan di banyak pertemuan yang lalu, rentetan kejadian hari kiamat itu banyak. Tapi 4 kejadian besarnya adalah kita beriman kepada segala sesuatu yang terjadi setelah kita meninggal. Kita beriman kepada hari kebangkitan. Kita beriman kepada hari perhitungan dan pembalasan. Kita beriman kepada surga dan neraka. Ini hari perhitungan. Yaumul hisab, kata Syekh, yaumun wahid. Cuma 1 hari. Tapi 1 harinya itu miqdaru 50,000 sana. 50,000 tahun. Layaknya 50,000 tahun lama. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah, di awal-awal surah Al-Ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruh, malaikat-malaikat dan ruh naik kepadanya. Fi yawmin, di hari, miqdaruhu 50,000 sanah, yang kadarnya itu setara dengan 50,000 tahun. Tapi untuk orang-orang yang beriman, yang mendapatkan buku catatan amalnya, lembaran catatan amalnya, disebutkan dengan lembaran, disebutkan juga dengan kitab atau buku, dengan tangan kanannya, maka dia akan mendapatkan hisaban yasira, hisab yang mudah, gampang. Bagaimana prakteknya? Hanya Allah beberkan. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, "Inna Allah yudnil mu'mina yawmal qiyamah wa yadhu 'alayhi kanafahu wa yasturuh fayaqulu ata'rifu dhanba kadha ata'rifu dhanba kadha faqala ay na'am ya Rabbi." Sesungguhnya Allah nanti di hari kiamat akan mendatangi seorang mukmin muslim, membawakan buku catatan amalnya, sudah dia pegang. Tapi kala itu Allah Subhanahu wa taala menutupinya. Kemudian Allah beberkan. Tahukah kamu dosamu yang ini? Ingatkah kamu dosamu yang itu? Bahkan di hadis yang lain Allah berikan orang ini kesempatan untuk membela diri. Apakah para penjagaku, apakah para pencatat amalku untuk kalian, aku wakilkan, menzolimimu? Ada enggak yang mereka catat tapi enggak kamu lakukan? Cek. Tidak ada. Ya Allah, saya lakukan yang ini, saya lakukan yang itu. Karena semuanya tercatat. Allah berikan dia kesempatan untuk membela diri. Ada? Ada aku menzalimi kamu dalam catatan ini? Ada yang tidak, ada yang tidak kamu lakukan tapi kemudian dicatat, ada? Wa kata Nabi Muhammad, wa ra'a annahu qad halak, dan dia mengira dia pasti sudah binasa karena Allah beberkan semua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm.
Di dunia kamu sudah aku ampuni. Di dunia dosamu aku tutupi. Sekarang kamu aku ampuni. Subhanallah. Ini hisab yang yasir. Inilah yang kata Nabi Muhammad disebutkan al-'ard, hanya pemaparan. Tapi orang yang kemudian bermunaqasyah, orang yang kemudian diinterogasinya lama sama Allah, pasti dapat azab. Kata Nabi Muhammad, "Man nuqisha 'udzib." Barang siapa yang Allah ajak dia bermunaqasyah, berdialog akan semua catatan amalnya, mesti dapat azab. Yang yasir itu hanya pemaparan. Hingga kemudian si hamba ya doang. Karena semuanya tercatat. Tapi yang mendapatkan munaqasyah, ditanya detail, lama, mesti Allah azab. Kata Nabi Muhammad berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man nuqisha 'udzib." Itu hisab yang berat. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hisab yang yasir, hisab yang ringan. Ya, walaupun seharinya itu setara dengan 50.000 tahun lamanya, tapi untuk orang-orang beriman mudah untuk mereka, tapi sangat berat untuk orang-orang kafirin, sangat berat untuk orang-orang munafikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ulun sebutkan riwayat yang tadi dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa mu'adzaban. Tidak ada seorang pun di hari kiamat yang dihisab, maksudnya hisab yang berat, bukan yang yasir, bukan yang mudah, kecuali dia akan diazab. Faqultu, kemudian kata Aisyah, saya mengatakan, alaysa Allahu yaqulu fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wahai Rasul, bukankah Allah berfirman, Allah akan menghisab orang-orang yang beriman dengan hisab yang yasir, yang mudah, yang ringan, yang gampang. Faqala dzalikal 'ard. Yang dimaksudkan dengan itu adalah pemaparan, dipampangkan semua dan mereka akan mengakuinya. Itu yang dimaksudkan dengan yang mudah. Tapi kalau yang Allah tanya-tanya, yang kemudian Allah berdialog dengan seseorang, mesti dapat azab. Mudah-mudahan kita dapat hisab yang yasir. Amin ya rabbal alamin. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Wa yarji ila ahlihi fil jannah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, dia akan kembali kepada keluarganya ada di surga. Ini di antara dari seseorang itu dengan anaknya, dengan istrinya sangat mungkin masuk surga bersama. Ini yang kita harapkan, masuk surga bersama keluarga, bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini di antara dalil yang menunjukkan akan itu. Anda akan bahagia berjumpa kembali dengan keluarga Anda yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita tentunya berat, bapak-bapak, mendidik anak kita, mendidik istri kita, dengan harapan semoga semua kita dibangkitkan bersama-sama di hari kiamat dan dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Qatadah wa Dhahhak masruran ay farahan muqtabitan bima a'tahu Allah azza wa jalla. Berkata Imam Qatadah dan juga Ad-Dhahhak, unik ya. Ini di antara ahli tafsir, tapi ini disebutkan adalah laqab ya, gelar beliau, Ad-Dhahhak. Dhahika itu tertawa, Ad-Dhahhak suka tertawa. Tapi itu biasanya dilakukan untuk pembeda. Mungkin orangnya periang, ya. Jamaah, di antara yang dibolehkan dan bukan bagian dari ghibah adalah laqab dan kuna. Kata para ulama, kalau orang itu diberikan gelar tapi untuk pembeda.
Gurunya Imam Al-Bukhari itu ada yang namanya Al-A'raj, si pincang. Gelarnya Al-A'raj, si pincang. Kenapa? Karena bisa jadi itu untuk pembeda. Karena guru Imam Bukhari misalnya, katakanlah namanya Abdullah, yang namanya Abdullah banyak. Hadis ini Imam Bukhari riwayatkan dari Abdullah, dari gurunya sampai Rasulullah. Abdullah ini yang siapa ya? Akhirnya para ulama yang lain akhirnya bertanya, ini Abdullah yang mana? Tapi begitu disebutkan Al-A'raj, oh, tahu. Abdullah yang tahu. Jadi ini bukan ghaibah. Kenapa? Untuk pembeda. Jadi banyak hal ketika disebutkan sebuah keburukan, dia bukan bagian dari ghibah. Seperti orang minta fatwa, tentunya kepada orang yang amanah. Kalau itu seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad, menyebutkan dia sedang dilamar 2 orang laki-laki, tapi dia harus menyebutkan aibnya. Karena dia ingin memilih laki-laki yang mana yang harus saya pilih. Ingat, yang dia sampaikan, ini perkara yang penting, dan kepada siapa disampaikan juga orangnya pilihan. Untuk zaman sekarang mungkin yang terpercaya, mungkin yakni ustadz Anda. Wahai Rasul, saya dilamar 2 orang. Yang satu miskin, aib dong. Yang satu miskin, yang satu suka mukul. 2 aib dia sebutkan dari 2 orang laki-laki. Tapi dia bertanya kepada Rasulullah, mana yang harus saya pilih? Dan Nabi Muhammad berikan jawabannya. Ya, pilih yang miskin tentunya. Karena kalau laki-laki sudah suka mukul, selesai. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni ini bukan aib. Kenapa? Dalam bab istifta minta fatwa. Atau yang kedua, yakni al-istihda kalau tidak salah, minta hidayah, minta petunjuk. Artinya mungkin seorang itu ingin mencari seseorang, tapi harus menyebutkan aib pada orang itu untuk pembeda. Sama seperti kasus laqab dan kuna tadi. Masuk ke jalan sini loh, Anda nyari orang yang namanya misalnya Agus. Sorry yang namanya Agus ya. Tak tahunya di Jalan Golf ini ada 10 Agus. Pak, ulun batakun rumahnya Pak Agus adalah. Nah, ada 10 Agus di sini. Nah, apa yolah sifatnya lah supaya membedakan. Anu Pak ya, Agus Endek, atau Agus Cebol misal. Oh itu kan. Situ rumahnya. Mungkin di antara 10 dia memang kuntet, pendek. Tapi harus menyebutkan untuk pembeda, bukan ghibah. Sama juga dengan laqab yang dimiliki oleh para ulama tadi. Ini juga seperti itu. Ulama tafsir, masa namanya ad-dhahhak yang suka ketawa? Dia laqab. Bisa jadi untuk pembeda. Kala itu mungkin orangnya yakni ceria gitu ya, kita tidak tahu, hingga kemudian dia mendapatkan gelar ad-dhahhak. Dan salah satu ustadz kita pun dia sematkan ini pada dirinya karena dia periang. Ustadz Muhammad Wasithah itu ujung namanya dia berikan ad-dhahhak. Enggak apa-apa untuk pembeda karena memang jenaka orangnya. Seru, ramai. Wallahu a'lam bishawab. Oke, berkata Imam Qatadah ad-dhahhak, masruran ay farahan muqtabitan bima a'tahu Allah azza wajalla. Mereka bahagia karena mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka, kebahagiaan, kenikmatan dari Allah. Sudahlah ketemu keluarga plus dapat nikmat yang luar biasa. Siapa? Ini orang-orang yang mendapatkan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya dan mendapatkan hisab yang mudah. Sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang dengan tangan kiri. Terlepas dari perdebatan para ulama tadi, karena memang ayatnya menyebutkan banyak hal. Tapi ini salah satu pendapat bahwasanya yang kafir dan munafik dua-duanya sama, dengan tangan kiri dan di belakang. Dipermalukan. Cara ngambil kitab catatan amalnya sendiri aja dipermalukan. Kaum muslimin, mukminin, tangan kanan, tangan yang mulia. Ini enggak, sudahlah tangan kiri di belakang pula. Seperti orang menyembunyikan sesuatu. Kenapa? Ya karena penuh dosa memang catatannya.
Jangan sampai kita bagian dari orang-orang ini, na'udzubillah. Dan adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, kata Syekh, ay bishimalihi min khalfihi, dengan tangan kirinya dan dari belakang. Wa amma man u'tiya sahifata a'malihi min wara'i dhahrihi wa huwa al-kafiru billah fasawfa yad'u bil halaki wath thubur wa yadkhulun nar muqayisan harruha. Sedangkan orang-orang yang diberikan catatan amalnya atau buku catatan amalnya dengan tangan kirinya di balik punggungnya, dialah orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Ats-tsubur itu adalah perkataan seorang, mampus saya, celaka saya, hancur saya. Itu kata ats-tsubur. Dan mereka mengharapkan bahwasanya mereka jadi debu. Nggak bisa. Karena yang menjadi debu itu binatang-binatang yang sudah Allah tegakkan qisas pada mereka. Allah hidupkan mereka ketika di dunia pasti dengan ruh. Allah cabut nyawa mereka, terlepas dari perdebatan para ulama dengan hadis lemah yang Nabi Muhammad sebutkan, lemah ya. Bahwasanya binatang-binatang itu, binatang ternak, binatang yang melata, burung-burung dan juga serangga, mereka punya ruh dan ruh mereka berdasarkan tasbih yang mereka sebutkan, perkataan subhanallah, karena mereka juga bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian hai manusia tidak mengerti bagaimana mereka bertasbih, semua makhluk Allah. Kalau tasbihnya selesai mati mereka. Tapi hadisnya lemah. Tapi yang jelas mereka punya ruh, Allah hidupkan, Allah matikan. Kenapa? Karena Allah nanti akan bangkitkan. Kenapa kita meyakini binatang juga punya ruh? Karena mereka akan Allah bangkitkan. Karena kambing yang tidak bertanduk akan minta haknya kepada Allah dari kambing-kambing yang dulu bertanduk yang ganggu mereka di dunia. Ketika sudah selesai Allah tegakkan hukum antar binatang, Allah firmankan kuni turaba, jadilah kalian semuanya, yakni tanah atau pasir atau debu. Orang kafir mengharapkan jadi debu. Ya laitani kuntu turaba. Enggak ada. Telah datang kepada kalian seorang rasul menyampaikan kepada kalian risalahku, tapi kalian nolak. Enak aja pengen jadi debu. Tanggung akibatnya. Sudah sampai kepada kalian misalnya dai-dai, teman-teman kalian menyampaikan nasihat A, B, C, dan D. Ini lakukan, ini tinggalkan, tapi kalian melanggarnya. Bahkan mendakwahkan orang untuk kemudian meninggalkan kewajiban. Terus pengen jadi debu, enggak bisa. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lunakkan hati ini ketika setiap kali mendengarkan nasihat, mudah untuk kita yakni mengamalkannya. Amin. Jangan menjadi orang yang hatinya keras ya. Fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Minal khuzyi wal fadihati wa ma yajidu fi kitabihi minal a'mal allati qaddamaha wa lam yatub minha. Dia berteriak, celakalah aku, karena apa yang dia dapatkan dari buku catatan amalnya. Karena dia tahu apa yang dia dapatkan dalam buku catatan amalnya buruk semua yang telah dia kedepankan, yang telah dia lakukan, yang dia telah kemukakan ketika di dunia, yang telah dia amalkan. Walam yatub minha, dan dia belum bertobat darinya. Nyesel, celaka saya, mampus saya. Tapi sudah tidak ada waktu beramal. Beramal itu sekarang. Nanti ya tinggal hasilnya doang. Baik ya baik, buruk ya sebaliknya. Semuanya akan menyesal. Karena ketika di dunia punya waktu, kesempatan, bahkan mungkin umur panjang, habis untuk maksiat. Habis untuk yang haram-haram. Ketika dapat catatannya lengkap, mampus. Nggak ada lagi kesempatan. Karena semuanya tercatat.
Dosa A, B, C, dan D. Saya belum bertobat dari ini, belum bertobat dari ini. Celaka. Wa yasla sa'ira. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsummal jahima sallu." Apa itu? Dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka sa'ir yang menyala-nyala, yang menjilat-jilat. Yang kalau sudah membakar, langsung membakar sampai jantung. Dari kulit semuanya sampai ke jantung. Tidak meninggalkan sedikit pun. Tapi Allah akan bangun dia lagi. Allah akan ganti kulitnya lagi. Dan kulitnya sangat tebal. Karena fisiknya pun akan Allah rubah. Satu gigi. Orang di neraka Allah satu gigi gerahamnya. Itu sama besarnya dengan gunung Uhud. Gunung Uhud itu tingginya kurang lebih 300 meter. Total pegunungannya 8 kilo. Itu satu gigi. Gimana makhluknya? Kenapa Allah jadikan mereka besar seperti itu? Karena Allah ingin mereka rasakan azab yang sangat pedih. Namun halus kayak ini dibakar suatu mah tuntuk, enggak gede. Dan disebutkan kepada Muhammad kulitnya sangat tebal. Lalu giginya seperti itu, gimana kulitnya? Tebal sekali. Karena yang pertama kali akan merasakan siksa adalah pertama kali dalam tubuh kita adalah kulit. Kulitnya Allah ganti lagi, padahal tebal. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kulit mereka matang, kami ganti dengan kulit yang baru. Dan disebutkan dalam hadis kulitnya sangat tebal sekali. Gak bisa jadi debu. Anda akan diazab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala itu neraka. Ay tuhitu bihi as-sa'ir min kulli janib. Azab as-sa'ir disebutkan oleh Syekh Sa'di, apinya mengelilingi dia, meliputi dia. Makanya memang disebutkan di banyak riwayat juga saudara Muhammad, mereka diberikan selimut, mereka diberikan bantal dari api, pakaian dari api, selimut dari api, di atasnya api, bawahnya, kanannya, kirinya. Orang kalau sudah kepanasan nyari angin, nyari air, nyari naungan. Semuanya tiga-tiganya ada di neraka Allah, tapi semuanya panas. Diberikan pakaian api, dikurung dalam api. Ada angin yang berhembus panas, ada naungan panas, ada air mendidih, dan mereka harus minum karena haus. Dan ketika diminum, semua isi perutnya hancur lebur. Dan itu selamanya. Aduh, nggak bisa dibayangkan. Wallahu a'lam bissawab. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sungguh dahulu di dunia dia bergembira dengan kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Mereka nikmati sekarang memang. Mereka nikmati semuanya sekarang memang orang-orang kafir itu. Surga mereka itu sekarang. Kita terbelenggu memang sekarang. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ini haram, itu haram. Banyak enggak bolehnya. Tapi alhamdulillah yang diperbolehkan pun masih banyak. Untuk makanan minuman lebih banyak yang dibolehkan dibandingkan yang tidak. Kaidah makanan haram paling 13 poin. Dari ratusan bahkan mungkin ribuan kuliner yang diharamkan sedikit. Darah yang mengalir, daging babi, bangkai pun ada pengecualian. Kalau dia belalang boleh. Darah pun ada pengecualian. Kalau dia hati atau limpa boleh. Binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh jangan dimakan. Lawang disuruh dibunuh masa dimakan? Ular diantaranya. Binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh juga jangan dimakan. Kan nggak boleh dibunuh, kok dimakan? Semut diantaranya. Kodok diantaranya, kodok diantara binatang yang tidak boleh dibunuh. Ada orang jualan suike ya.
Suike itu kodok. Jangan Anda kemudian terkelabui dengan istilah, "Wih, ini makanan unik nih, kodok." Kodok itu di antara binatang yang tidak boleh dibunuh. Masa dimakan, dibunuh aja nggak boleh. Binatang yang buas, binatang yang bertaring, binatang yang bertaring dari kalangan burung misalnya dengan cakarnya yang dengannya ia sedikit. Yang dihalalkan masih banyak. Jadi nggak usah jadi orang penasaran, kayak apalah rasanya. Sekarang di barat sana mereka bikin sesuatu sintetis, makanan sintetis. Artinya makanan tapi mereka racik sendiri, tapi rasanya, teksturnya persis seperti daging babi. Supaya kaum muslimin bisa merasakan nikmatnya daging babi. Gimana kami tahu babi itu enak? Kenapa? Kami belum pernah makan sebelumnya. Orang yang pernah makan yang tahu, wah ini mirip nih, karena berarti dulu pernah makan. Kami nggak pernah makan. Apakah kemudian boleh? Tinggalkan aja. Kenapa memangnya capek-capek? Ayam banyak masih, kambing banyak masih, duitnya kan ada. Yang halal masih banyak. Imbah ini kawa ke tempat kandangan, nah kolesterol benar ya dipikirkan. Ada nasi kuning, ada lontong, ada ke tempat kandangan, sarapan orang Banjar serem-serem. Subhanallah. Nanti siang terserah mau apa nanti siang, ha? Sate kambing, sate ayam, rumah makan Padang, rumahnya ada makan. Yang halal masih rumah. Kalau ke rumah makan Padang udah bingung, semuanya enak, halal semua. Yang nikmat dan halal masih banyak. Kenapa orang kemudian memilih yang haram? Karena dia penasaran. Sedikit banyak sifat dari binatang yang kita makan dagingnya akan turun pada kita sang pemakan. Pengen ngikuti berita virus corona? Nah, dari mana? Dari kelelawar. Kelelawar sih dimakan. Ya Allah, kayak nggak ada makanan yang lain. Sup kelelawar, dengernya aja nggak enak. Nanti kalau sudah sup cicak. Nanti kalau sudah sup cicak, kemudian topping apa pengennya? Abon toke. Ayo sekalian. Subhanallah. Pak, toppingnya apa, Pak? Ada topping Oreo, ada topping abon toke. Abon toke. Wah. Ya Allah. Kenapa Nabi Muhammad larang kita makan daging dari binatang buas? Karena sifatnya turun, kata Syekhul Islam. Kenapa orang-orang Arab disebutkan mereka punya perangai yang keras, makannya onta? Kenapa kemudian kita lemah lembut, ramah, orang kita yang orang yang salah pun kita yang minta maaf gitu ya? Ini orang yang salah nih, tapi kita yang minta maaf, lembut sekali hati, makannya ayam. Aduh ya Allah, lanjut ya, lama-kelamaan nanti lapar lagi. Udah siang juga nih. Oke, lanjut. Inau kana fi ahli masrura, sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Bergembira ria mereka sekarang. Tanggal merah ini ya. Ai farahan la yufakkiru fil awaqib wa la yakhafu mimma amamahu. Artinya dia bahagia dan tidak memikirkan apa yang terjadi nanti. Karena mereka meyakini kalau sudah mati, ya mati. Nikmati sekarang semua kenikmatan dunia. Makanan, minuman, perempuan. Semua yang nikmat, hajar semua. Mereka la yufakiru fil awaqib. Mereka tidak memikirkan akibatnya nanti. Wala yakhafu mimma amamahu, dan dia tidak takut apa yang dia akan hadapi. Lalu dia meyakini habis ini mati selesai kok. Enggak, dibangkitkan kalian semuanya. Kalian akan mempertanggungjawabkan semuanya. Fa'aqabahu dzalikal farah al-yasir al-husna tawil.
Maka Allah Subhanahu wa taala berikan mereka setelah kesenangan mereka yang sebentar cuma 60 tahun. Kesenangan mereka yang sebentar cuma 70 tahun. Dengan kesedihan yang berkepanjangan dan selamanya. Mampus. Bahagia sebentar. Di antara 60 atau 70 tahun pun, di umur tertentu saja Anda bisa menikmati semuanya. Kalau sudah mulai tua, stroke juga. Sudah atur makan juga. Sebentar kenikmatan itu. Tapi Anda ambil itu semuanya dan Anda akan mendapatkan yang sebaliknya. Innahu dhanna an la yahur. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Salah. Ai kana ya'taqid annahu la yarji ila Allah wa la yu'iduhu ba'da mautih. Dia meyakini dia tidak akan kembali kepada Allah, dia meyakini tidak akan Allah bangkitkan setelah mati. Enggak. Anda akan dibangkitkan kembali, Anda akan mempertanggungjawabkan semua amal yang Anda lakukan. Di antara penasihat Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian, tidak seperti yang mereka yakini. Bahwasanya kematian akhir segalanya, bahwasanya habis ini enggak ada apa-apa, bahwasanya mereka tidak akan mempertanggungjawabkan soal enggak. Inna rabbahu kana bihi basira. Sungguhnya Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala basir, Maha melihat. Kalian lakukan apa? Kalian amalkan apa? Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Kalian melakukan satu amal, kalian akan menjumpainya. Hasil dari amal itu dan kalian akan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Yani bala sayu'iduhu Allah kama bada'ahu wa yujazihi an a'mali khairaha wa syarraha. Sebaliknya, Allah akan kembalikan dia, Allah akan bangkitkan dia sebagaimana Allah memulai penciptaan dia, Allah akan kembalikan dia dan akan memberikan dia balasan dari semua amal-amalnya, baik ya baik, buruk ya buruk. Baik ya surga, buruk ya neraka. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yakni perbedaan si jin dan illiyin, orang-orang yang kemudian mendapatkan buku catatan amalnya yang kanan dan yang kiri atau kemudian di balik punggungnya. Kebahagiaan untuk kemudian yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, keburukan dan kesengsaraan untuk yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri atau tangan kiri dan di balik punggung. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika seseorang dulunya tidak salat, terus ia bertaubat, apakah ia harus mengqadha salat yang ia tinggalkan? Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang menyebutkan diqadha dan ada yang menyebutkan tidak. Urut ikut pendapat yang tidak. Bertaubat dan kemudian Anda tidak mengqadha, tapi bertobat. Dan di antara bentuk tobatnya dari sejak bertobat jalankan kewajiban itu. Jangan terlambat lagi salat, bukan lagi meninggalkan, jangan lagi terlambat salat. Karena jika diqadha, ini akan menjadi celah untuk sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Siapa tahun pian kada sembahyang 5 sampai 10 tahunan dia mau kawala pian mengqadha sorangan. Kada kawa pang nah ulun bisa nih murid-murid kawa kena mengganti akan. Oh makasih lah. Oh jangan terima kasih. 10 juta saya kong. Nah jadi celah buat nyari duit. Sudah bertobat kepada Allah dan bentuk taubatnya dari sekarang Anda rajin menjalankan ketaatan tersebut dan jangan tinggalkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau menanyakan tentang hisab di akhirat kelak. Bukankah orang yang berduit, orang kaya itu hisabnya akan lama? Dan apakah orang berduit tidak mendapatkan hisab yang yasir? Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni orang kaya hisabnya memang lama karena akan dipertanyakan semua tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan dan kemana dia belanjakan. Lama. Orang yang kaya itu di antara orang-orang yang paling belakangan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ratusan tahun jedanya dibandingkan orang miskin. Karena mereka nggak ada yang dihisab, orang miskin kada berduit. Tapi jangan salah paham ya.
Berkaitan dengan doa Nabi Muhammad SAW, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin di akhirat. Miskin di dunia yang dimaksudkan Nabi Muhammad adalah butuh. Jadikanlah aku orang yang sangat butuh kepadamu. Bukan maksudnya miskin harta, bukan. Nabi Muhammad duitnya banyak, cuman beliau habiskan untuk melunakkan hati orang agar menerima Islam. Setiap kali beliau dapat pampasan perang, 1/5, banyak 1/5 itu dari pampasan perang. Beliau mesti kasihkan ke orang-orang, bahkan orang kafir beliau kasih supaya tertarik dengan Islam. Makanya kan di antara orang yang berhak dapat zakat al-mu'allafati qulubuhum, orang yang sedang dilunakkan hatinya, masih kafir dia. Bukan orang baru masuk Islam, masih kafir dia, tapi dikasih zakat agar hatinya lunak. Enggak bisa enggak. Anda ingin istri Anda hatinya lunak, kasih duit. Tips agar istri Anda sayang Anda, kasih duit. Bulanan kasih, harian kasih, kebutuhan dia kemudian yang lain kasih terus, lunak hatinya. Duit. Hendak nyaman, julungi ATM. Isinya ada dah. Wallah alam bisa. Ya, yani orang-orang yang kaya, yani mereka hisabnya lam. Wallah alam bisa. Wallah alam bisa. Yani, tapi bukan berarti kemudian Anda nggak boleh jadi kaya, silakan. Karena bisa jadi karena kekayaan Anda menapaki surga dengannya. Anda kaya, tapi dengan kekayaan Anda membelanjakan hartanya tepat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Bekerjalah, kaislah rezeki Allah. Allah tentukan, yani Anda kaya, belanjakan dengan cara yang tepat. Bikin masjid, bikin musalla, santunan ini, santunan itu, ayomi ini, ayomi, terserah. Belanjakan dengan tepat, bukan kemudian Anda hambur-hamburkan tidak jelas. Wallahu, atau hanya untuk menyombongkan diri. Maka tidak bermanfaat untuk Anda harta yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nikmati yang Anda usahakan selama ini, no problem, tapi ingat jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Sekalipun Anda misalnya mampu untuk membeli arloji ratusan juta, tapi yang di bawah 10 pun sudah sangat kuat. Ya, tapi kalau Anda belinya no problem, nikmati. Tapi kalau ulun rasa jam tangan sampai ratusan juta sangat mahal. Ya. Pakai yang cukup saja, sisanya infakkan. Banyak anak yatim yang harus yang bisa Anda berikan kepada mereka infak, banyak janda kemudian yang bisa Anda ayomi dan pahalanya besar. Subhanallah. Ulun pernah lihat itu di lengan seseorang. Saya nggak tahu gimana spellingnya, tapi tulisannya hublot, hublo mungkin bacanya, hublo. Ketika saya tanya berapa, 350 juta di sini. Dan itu momen saya memberikan nasihat. Memang hak Anda membeli, Anda ingin menikmati, no problem. Tapi saya rasa berlebihan. Kenapa Anda kemudian tidak menjualnya dan menginfakkannya? Pakai jam yang mungkin, kalau Anda ingin memperlihatkan strata kekayaan Anda tidak bisa membeli yang mahal kok. Cuman kalau sampai ratusan, luar biasa. Ada yang sampai miliaran jam tangan itu ya. Berlebihan. Ya. Apalagi misalnya di samping rumah Anda ada gubuk reot. Anda rumah gedung, di samping rumah Anda ada gubuk reot. Rumah Anda sangat luas, rumah dia cuman luasnya seperti kamar mandi Anda aja. Ya ini lebih penting untuk dibantu. Sama juga kepada siapapun di antara kita yang punya banyak piaraan binatang. Dia berikan asupan yang bagus, taunya orang-orang miskin sekitar dia nyari beras sisa. Nyari beras yang tercecer di Bulog sana. Berarti ada orang-orang sekitar kita yang susah, yang lebih utama untuk kita bantu. Wah, kucing makanannya nang larang-larang.
Pian kalau punya piaraan kura-kura, wah makanannya juga khusus tuh. Pizza. Ya kura-kura ninja kan makanannya pizza. Orang di samping rumah kita, ya Allah. Tapi nikmati no problem. Tapi ingat jangan berlebihan. Apalagi yang membuat Anda menjadi orang yang sombong. Jangan. Harta Anda, jadikan harta Anda batu loncatan Anda mencapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya bersyukur utama, miskin bersabar juga sebuah keutamaan. Gak usah dibanding-bandingin. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.